Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aran Ilmuwan, Stambuk A42120172. Saya dari kelas B. Oke, langsung pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan materi tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Poin pertama, bagian A, yaitu hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikirnya dan bernalar dengan akal serta nalurinya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik untuk dirinya maupun dengan lingkungannya. Kemudian di sini ada beberapa kelebihan manusia daripada makhluk lainnya, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk berpikir dan bernalar. Yang kedua, manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. Yang ketiga, manusia dapat berbicara secara lisan maupun tulisan. Dan terakhir, manusia dapat mengadakan usaha. Kemudian bagian 2, yaitu sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa keingintahuannya yang sangat besar selalu berusaha mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Seringkali mereka menerka-nerka jawabannya sendiri. Terkadang jawaban itu tidak logis namun dapat dipercaya oleh masyarakat awam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Itu yang pertama, perkembangan fisik manusia. Manusia sebagai makhluk mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks atau lengkap, kemudian mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembakaran zat, yaitu ada zat yang masuk dalam tubuh dan ada zat juga yang keluar. Kemudian memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Kemudian memiliki potensi untuk berkembang, berinteraksi dengan lingkungan, dan yang terakhir, manusia dapat bergerak. Dan yang kedua yaitu perkembangan sifat dan pikiran manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangannya umur dan waktu, di mana manusia tersebut hidup. Di sini dapat dikelompokkan perkembangan kecerdasan manusia dari bayi sampai dewasa. Yaitu yang pertama pada masa bayi, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada periode ini, perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat, yaitu ia mulai belajar makan, berjalan, dan berbicara. Kemudian pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia 3 sampai 5 tahun. Pada periode ini, dorongan keingintahuan sangat besar, sehingga banyak yang menyebutkan masa ini sebagai masa bertanya. Kemudian lanjut pada masa usia sekolah, yaitu pada masa usia 6 sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Kemudian lanjut pada usia masa remaja, yaitu pada usia 13 sampai 20 tahun. Periode ini merupakan masa pertentangan atau masa konflik, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Kemudian yang terakhir masa dewasa, yaitu pada usia 20 tahun. Pada masa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte, sejarah perkembangan jiwa manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap teologi atau fiktif. Pada tahap ini, manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir dari segala sesuatu, dan pada tahap ini, manusia selalu berhubungan dengan kekuatan gaib atau mempercayai hal gaib itu ada.
Kemudian tahap filsafat atau fisik. Pada tahap filsafat atau fisik ini merupakan tahap di mana manusia masih tahap mencari sebab dan tujuan akhir, tetapi tidak lagi percaya dengan adanya kekuatan gaib, melainkan mereka percaya pada akal pikirnya sendiri. Kemudian yang terakhir, tahap ketiga, yaitu tahap positif atau ilmiah real. Pada tahap positif real ini, manusia telah mampu berpikir secara positif atas dasar pengetahuan yang telah dicapai dan dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Baik, sekian materi atau penjelasan yang saya bacakan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.